Yang paling memungkinkan Dembele untuk pindah ya ke Liga Inggris lah, Newcastle uang yang paling banyak. Kalau Liverpool saya nggak yakin mereka memberikan gaji yang besar kepada Dembele. Si agennya itu nggak berpikir realistis. Kalau memang dia mau mengirim Dembele ke klub baru seperti Newcastle, ya menurut saya hanya Newcastle yang bisa menampung Dembele dengan gaji 20 juta euro. Kalau di tempat lain saya nggak yakin klub-klub Liga Inggris, klub-klub Liga Italia atau bahkan Bayern Munchen saya nggak yakin mereka berani untuk memberi gaji yang begitu tinggi dengan resiko cedera yang dialami Dembele. Halo teman-teman Culus, salam jumpa. Kali ini kita bicara tentang Piala Copa del Rey ya. Besok pagi ada pertandingan antara Barcelona melawan Atletico Bilbao. Saya kira ini adalah pertandingan yang paling seru karena tahun lalu kita tahu Barcelona dengan Atletico Bilbao bertemu di final ya, dan Barcelona keluar sebagai juara, dan waktu itu Messi mencetak 2 gol dan keluar menjadi pemain terbaik ya dalam laga pertandingan Copa del Rey. Nah, besok pagi Messi sudah nggak pergi ke PSG, sudah nggak bermain lagi. Barcelona tetap mengandalkan pemain-pemain muda. Kita berharap bahwa Barcelona bisa mengulang lagi cara bermain, formasi yang mereka terapkan ketika melawan Real Madrid dalam Super Copa Espanyol di Arab Saudi. Karena kalau kita melihat pertandingan antara Barcelona melawan Madrid terakhir itu mainnya sangat bagus, sangat cantik, dan saya sangat menikmati pertandingan itu, dan saya berharap bahwa Xavi akan menampilkan formasi terbaiknya pada besok pagi dengan formasi 4-3-3 atau 3-4-4. 4-3-3 berarti dia mengandalkan 4 back, lalu 3 gelandang dengan 3 pemain ujung tombak di lini depan. Tetapi kalau dia memakai formasi 3-4-3, itu berarti dia mau mendorong atau mengandalkan 4 gelandang terbaiknya. Kita tahu gelandang Barcelona saat ini menurut saya termasuk gelandang terbaik di La Liga ya, bersama dengan Madrid. Tetapi kalau dilihat Madrid kan benchnya untuk gelandang nggak terlalu bagus, tetapi Barcelona ini bench untuk gelandangnya sangat bagus. Ada Sergi Busquets, ada Frenkie de Jong, ada Gavi, ada Pedri yang baru sembuh dari cedera, ada Nico Gonzalez atau Ricky Puig. Jadi banyak pilihan di tengah yang bisa memungkinkan Xavi untuk bisa melakukan uji coba dalam pertandingan Copa del Rey melawan Atletico Madrid ini. Tetapi kalau dia tetap menggunakan formasi 4-3-3 ya tentu dia akan menggunakan 4 back, Dani Alves, Gerard Pique, Ronald Araujo bersama Jordi Alba. Kita tahu si Eric Garcia masih cedera. Lalu di tengah kalau saya memperkirakan line up ada Sergi Busquets, lalu ada Pedri, ada Gavi. Nanti di lini depan ada Ansu Fati, ada Ferran Torres, ada Ousmane Dembele, atau nanti ada Luuk de Jong ya yang bisa diandalkan sebagai striker nomor 9 atau Memphis Depay lah. Tapi paling kurang di lini depan juga saya kira Xavi memiliki banyak pilihan alternatif, apalagi si Ansu Fati sudah turun karena ini menjadi mesin gol Barcelona menurut saya, karena setiap kali Ansu Fati turun Barcelona itu selalu bersemangat untuk menciptakan banyak peluang lah, dan Ansu Fati ini salah satu pemain depan Barcelona yang memiliki kans untuk mencetak gol, dan dibandingkan dengan striker-striker lainnya menurut saya Ansu Fati lebih bagus. Dan tetap saya berharap sebenarnya Xavi ini memainkan Frenkie de Jong ya di defender midfielder menggantikan Sergi Busquets, karena Sergi Busquets itu proses transisinya begitu lamban karena kecepatan larinya sudah nggak lagi ya, karena Busquets sudah tua. Saya sebenarnya berharap Frenkie de Jong bisa turun, tetapi kan Xavi kemarin sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Sergi Busquets tetap menjadi pemain terpenting di Barcelona. Itu artinya dalam pertandingan mendatang di laga-laga tersisa di La Liga dan Copa del Rey ini, Busquets ini tetap menjadi pemain yang diandalkan untuk mengisi lini tengah Barcelona ya, untuk bisa mengalirkan bola, untuk bisa
menstabilkan lini tengah, meskipun kita lihat untuk menstabilkan lini tengah ya Serge Busquets susah karena memang kecepatan larinya sudah nggak kencang lagi karena sudah tua. Tetapi sebenarnya menurut saya Xavi punya dua pilihan di sana ya untuk bisa mencadangkan Serge Busquets. Ada Frenkie de Jong yang sebenarnya punya posisi yang sentral di situ. Lalu ada Nico Gonzalez yang sebenarnya bisa memainkan ball possession yang bagus karena posisi asli dari Nico Gonzalez ini ada di situ, ada di Serge Busquets. Nah, di depan ada Pedri dan Gavi. Saya kira ini dua anak muda yang cukup mobile, energik yang bisa membantu Serge Busquets atau Frenkie de Jong untuk bisa mengalirkan bola ke lini depan karena kita tahu lini depan menurut saya ya dengan kehadiran Ansu Fati, dengan kehadiran Ferran Torres, dengan kehadiran Dembele, Barcelona ini memiliki lini serang yang cukup berbahaya di La Liga. Ini adalah momentum bagi kebangkitan Barcelona bukan hanya di Copa del Rey ya, tetapi kemenangan melawan Atletico Bilbao menurut saya momentum untuk kebangkitan Barcelona. Kita berharap bahwa pasukan Xavi ini harus menang lah melawan Atletico Bilbao untuk memberi suntikan moral kepada tim yang sebelumnya mereka kalah dari Madrid, meskipun semua orang puas karena permainan Barcelona ini atraktif, menarik, lalu kesempatan untuk menciptakan peluang juga besar, dan kita berharap ini penting, laga penting untuk Barcelona untuk bisa membangkitkan moral tim. Lalu pembenahan di lini belakang tetap menjadi kunci ya, karena kita tahu Gerard Piqué sudah terlalu tua, lalu Jordi Alba belum mencapai penampilan terbaiknya mungkin karena semakin usur ya, dan kita tahu bahwa clean sheet Barcelona ini nggak pernah clean sheet ya, dan ini adalah PR besar untuk Xavi, jangan sampai kebobolan lagi ya. Dan menurut saya harapan di lini belakang ada Ronald Araujo yang bisa membendung laju kecepatan dari Atletico Bilbao. Dan kita tahu Atletico Bilbao adalah tim yang tidak mengandalkan tim bertahan ya, tetapi mereka juga ikut menyerang seperti mereka dalam pertandingan melawan Atletico Madrid di Supercopa Espanyol ya. Dan kita berharap Barcelona, saya sih memproyeksikan Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Saya juga ingin membahas soal situasi kontrak Ousmane Dembele ya. Jadi Ousmane Dembele ini cukup pelik, di mana-mana dikabarkan bahwa Dembele ingin bertahan. Lalu keluarganya juga mendesak agennya untuk mempertahankan Dembele, dan Dembele ingin bermain di Barcelona, tetapi agennya Moussa Sissoko kan nggak mau untuk bernegosiasi dengan manajemen klub, padahal manajemen klub sudah memberi alarm bahwa jika dalam beberapa waktu ke depan Dembele belum juga memberi jawaban ya, Barcelona akan mengambil keputusan. Dan hari ini manajemen tim bertemu dengan tim teknis untuk bisa membicarakan situasi Dembele, dan kita belum tahu kira-kira bagaimana keputusan Xavi. Tetapi kalau dilihat dari pernyataan Xavi di media kan dia ingin mempertahankan, memainkan Dembele di waktu-waktu tersisa, karena menurut saya Dembele ini pemain top yang cukup penting untuk Barcelona saat ini ya. Paling kurang meskipun final touch-nya belum terlalu bagus, tetapi paling kurang dia bisa membuat pertahanan lawan itu kesulitan lah. Jadi menurut saya ya Dembele tetap menjadi penting, tetapi tawaran gaji dari sang agen itu menurut saya nggak masuk akal ya. Gaji di atas 20 juta euro per tahun dengan berbagai bonus pada saat Barcelona mengalami krisis itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan kita tahu bahwa Dembele ini adalah pemain berkaki kaca, selalu cedera dan segala macamnya, selalu keluar masuk ruang perawatan lah. Dan saya yakin si Dembele ini ingin bertahan, tetapi agennya yang bermasalah. Kalau memang agennya bermasalah, seharusnya Dembele berusaha untuk bisa mengganti agennya lah, supaya dia nggak mempersulit diri gitu. Daripada dia pindah ke Juventus ya sama aja. Kalau dia bertahan di Barcelona, dia akan menjadi pemain penting di bawah Xavi. Jadi era kebangkitan Barcelona itu sedang dimulai. Sayang kalau Dembele memutuskan dengan hanya karena mencari uang di luar ya, sangat susah. Dan kalau dia pindah ke Juventus, saya belum yakin Juventus bisa memberi gaji besar kepada Dembele, karena kita tahu masalah Dybala di Juventus ini kan cukup pelik. Dia meminta gaji 8 juta euro, tetapi
manajemen klub hanya memberikan gaji 5 juta euro. Mengambil keputusan untuk membenchkan Dembele atau tetap memainkan Dembele, tetapi cukup bernegosiasi sampai akhir musim dan Dembele pergi dengan free agent. Dan saya yakin sekali tidak ada klub di Eropa, baik Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman yang bisa membayar Dembele dengan gaji 20 juta euro, kecuali Newcastle United yang baru mendapat suntikan modal dari Arab Saudi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini.